Timnas Indonesia akan lawan negara besar Eropa ranking 100 besar dunia di FIFA Series Maret 2025. Reaksi Beckham Putra soal John Hartman latih Timnas Indonesia. Potensi pemain naturalisasi, faktor yang bikin John Hartman kepincut latih Timnas Indonesia. Juventus bidik kiper Timnas Indonesia Emil Audero, siap pulang ke Turin pada musim panas 2026. Timnas Indonesia akan lawan negara besar Eropa ranking 100 besar dunia di FIFA Series Maret 2025. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi negara besar Eropa dalam FIFA Series Maret 2026. Timnas Indonesia menjadi satu di antara 8 negara yang terpilih untuk menjadi tuan rumah FIFA Series yang bakal digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026. FIFA Series adalah turnamen undangan yang dipromosikan oleh FIFA yang menyelenggarakan. Pertandingan persahabatan antara tim nasional dari konfederasi yang berbeda. Yang terdekat ada FIFA Series. Ini nanti ada negara besar juga yang akan masuk. Mudah-mudahan dapat, ujar Arya, sejauh ini. Timnas Indonesia dikabarkan akan melawan Timnas Saint Kitts dan Nevis, negara dari CONCACAF yang berperingkat 154 dunia per 22 Desember 2025. Arya mengisyaratkan negara dari Eropa yang bakal ditantang Timnas Indonesia berada dalam 100 besar dunia. Saat ini, Timnas Indonesia menduduki peringkat ke-122 ranking FIFA. Tim berjulukan Garuda itu mencatatkan 1.144,73 poin. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut bagi John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia, yang baru ditunjuk pada beberapa pekan lalu untuk menggantikan Patrick Kluivert. Kan tadi sudah saya bilang bahwa akan ada negara yang mudah-mudahan besar. Kayaknya Eropa. Pokoknya ranking FIFA 100 ke bawah, ucap Arya. Ditanya tentang target yang dibebankan PSSI kepada John Hartman pada FIFA Series 2026. Arya memberikan keleluasaan kepada arsitek asal Inggris itu untuk mencari formula yang tepat di Timnas Indonesia. Dia bisa bentuk tim. Dia kan kita tahu dibilang sebagai pelatih yang menerapkan format bunglon. Dalam satu pertandingan dia bisa mengubah format 3 kali. Terbukti dia pernah, ucap Arya. Jadi kita lihat nanti dia bisa dapat kombinasi yang cocok untuk Timnas Indonesia dan cocok untuk dia juga. Kita nggak tahu nih pola permainannya bagaimana, kan kita lihat nanti, tuturnya. Reaksi Beckham Putra soal John Hartman latih Timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha bicara soal penunjukan John Hartman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Beckham enggan berkomentar banyak soal kehadiran pelatih asal Inggris itu. Beckham mengatakan fokusnya saat ini main bagus untuk Persib dan panggilan memperkuat Timnas Indonesia dianggapnya sebagai sebuah bonus dari kerja keras yang konsisten di level klub. Soal Timnas, yang terpenting saya bisa memaksimalkan diri di setiap pertandingan. Menurut saya, Timnas itu bonus, jadi yang terpenting saya bisa maksimal di Persib, ujar Beckham. Kalau misalnya dipanggil ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin belum rezekinya. Katanya melanjutkan, pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa bintang muda Persib itu ikut terbebani dengan ekspektasi publik di tengah perubahan besar di tubuh tim nasional. Lebih jauh, Beckham menyampaikan ambisinya bersama Persib musim ini. Ia berharap bisa memberikan kontribusi maksimal, termasuk membantu tim meraih prestasi lebih tinggi di level domestik maupun Asia. Target pribadi pun tak luput dari harapannya, dengan Beckham menyebut keinginan membawa Persib melangkah lebih jauh dan berkontribusi di setiap pertandingan. Semoga saya di Persib bisa bawa hat-trick, juara, dan bisa melangkah lebih jauh di Asia, tutur Beckham. Potensi pemain naturalisasi, faktor yang bikin John Hartman kepincut latih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengungguli Timnas Jamaika dan Timnas Honduras untuk mendapatkan tanda tangan John Hartman, pelatih dengan pengalaman Piala Dunia. Lantas, apa yang membuat pemimpin Timnas Kanada di Piala Dunia 2022 itu lebih memilih Timnas Indonesia daripada negara-negara lainnya yang juga tertarik kepadanya? Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, melihat bahwa John Hartman kepincut dengan potensi yang dimiliki Timnas Indonesia meski secara ranking FIFA di luar 100 besar. Apa pasal? Timnas Indonesia punya banyak pemain, mayoritas diaspora dinaturalisasi, yang bermain di luar negeri terutama di Eropa dengan liga kompetitif. Misalnya Jai Itzes dan Emil Audero yang berkarir di Serie A, juga Kevin Dix di Bundesliga dan Kelvin Verdong di Ligue 1. Ada pula Dean James dan Justin Hubner di Eredivisie. Saya rasa ini tantangannya kan cukup menggairahkan. Pertama, ini negara dengan level ranking ke-122. Tapi pemain-pemainnya bermain di luar negeri cukup banyak. Kualitasnya bagus-bagus, ujar Arya. Saya lihat tantangannya, dia lihat tantangan besar tapi resource-nya bagus.
Bagi dia itu menarik, bisa lihat juga bahwa ada potensi-potensi kita. Misalnya, kalau pemain tim nasional lain itu biasanya lihat liganya saja. Kalau ini kan enggak, jelas Arya. Arya mengungkapkan keberadaan pemain diaspora yang selama ini menjadi tulang punggung timnas Indonesia membuat daya tarik tim berjulukan Garuda itu makin tinggi di mata John Hartman. Dia bisa lihat ada yang berdarah Indonesia di luar negeri. Dan itu memungkinkan untuk diambilkan. Itu menarik untuk dijadikan sebuah pemain. Artinya nggak ada keterbatasan dia begitu, ucap Arya. Kalau kita jadi pelatih lihat liga saja, langsung dia bisa ukur. Tapi karena kita mengandalkan juga pemain naturalisasi, dia kan bisa lihat bahwa ada peluang besar bisa dapat peluang. Jadikan itu tantangan. Jadi tantangannya untuk naikannya tinggi. Di sisi lain resource-nya pun cukup bisa. Imbuh tangan kanan Ketua PSSI, Erick Thohir, itu. Juventus bidik kiper timnas Indonesia Emil Audero, siap pulang ke Turin pada musim panas 2026. Manajemen Juventus dikabarkan mulai menyusun rencana besar untuk merombak komposisi penjaga gawang mereka. Fokus utama si Nyonya tua saat ini adalah mencari sosok pengganti Mattia Perin, yang hampir pasti mengakhiri masa baktinya dan meninggalkan Allianz Stadium pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Nama kiper timnas Indonesia, Emil Audero pun menjadi kandidat terkuat. Sejauh ini Perin masih dipertahankan sebagai pelapis Michele Di Gregorio untuk kampanye musim 2025 hingga 2026. Juventus tidak ingin kehilangan momentum dalam mencari suksesor yang sepadan. Kabar yang berembus kencang di Italia, termasuk dari Vincenzo Chun, menyebutkan bahwa Juventus sangat serius untuk memulangkan mantan kiper didikannya, Emil Audero. Ketertarikan Juventus untuk memulangkan Audero bukanlah tanpa alasan. Penjaga gawang berdarah Indonesia tersebut tampil cukup fantastis bersama Cremonese musim ini. Salah satu aksi heroiknya yang mencuri perhatian manajemen Juve adalah saat ia membawa Cremonese menumbangkan Bologna dengan skor telak 3-1 pada pekan ke-13 lalu. Dalam laga tersebut, Audero menunjukkan keberanian dalam membantu skema serangan balik. Meski akurasi umpan pendeknya hanya menyentuh angka 30%, ia sangat efektif dalam membangun transisi cepat lewat 5 kali lemparan bola jarak jauh yang langsung mengarah ke area tengah lapangan. Visi bermain seperti inilah yang dianggap cocok untuk menambah dimensi baru di sektor pertahanan Juventus. Selain nama Emil Audero, Juventus sebenarnya juga mempertimbangkan kiper Lecce, Vladimiro Falconi, untuk masuk dalam bursa calon kiper kedua. Namun, status Audero sebagai produk asli Akademi Juventus memberikan keunggulan tersendiri terkait regulasi kuota pemain di kompetisi domestik maupun Eropa. Jika proses transfer ini terrealisasi pada musim panas 2026, Audero diproyeksikan akan menjadi pesaing sekaligus pelapis utama bagi Michele Di Gregorio yang saat ini memegang status kiper nomor 1. Langkah ini sekaligus menjadi akhir dari pencarian panjang manajemen klub dalam menemukan profil yang tepat untuk menggantikan Mattia Perin yang kini telah memasuki usia 33 tahun. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.